Sampai di bandara tiketku dibatalkan. Ibu mertua dan adik ipar menelpon sambil menertawakan. Yaelah, gak usah naik pesawat, dasar miskin. Aku diam. Tidak membantah. Tidak menangis. Aku justru melangkah tenang ke konter sebelah. Dan 15 menit kemudian kubuat mereka pucat dan syok ketika. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku bangun sebelum subuh, ketika langit masih berwarna kelabu dan udara terasa dingin menusuk kulit. Tidak ada suara selain detak jam di dinding dan napasku sendiri yang terdengar lebih berat dari biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Aku tahu itu sejak mataku terbuka. Ada sesuatu yang akan berubah, entah bagaimana bentuknya, entah sejauh apa dampaknya, tetapi langkah ini harus kuambil, meski seluruh dunia seakan tak menginginkanku melangkah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang sudah tertutup rapi sejak malam tadi. Isinya sederhana, namun maknanya jauh lebih besar dari apapun yang pernah kubawa sebelumnya. Beberapa helai pakaian resmi, dokumen yang kusimpan dalam map coklat, dan sebuah pena yang sengaja kupilih sendiri. Pena itu terlihat biasa saja, tetapi bagiku, ia adalah saksi dari semua malam panjang yang kulewati dalam diam, dari semua keputusan yang kuambil tanpa sorak dukungan siapapun. Di luar kamar, rumah masih sunyi. Rumah yang kutinggali sebagai menantu, bukan sebagai pemilik. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, aku tahu posisiku tidak pernah benar-benar utuh. Aku ada, tetapi seolah tidak diakui. Setiap langkahku diawasi, setiap keputusanku dipertanyakan, dan setiap keberanianku dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku belajar untuk diam, bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Aku berdiri perlahan, merapikan rambut di depan cermin. Wajah yang menatap balik terlihat tenang, meski mataku menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan ragu, bukan pula ketakutan. Lebih tepatnya, kewaspadaan. Aku tahu hari ini akan menguras tenaga batin, dan aku tidak boleh goyah. Jika aku goyah, semuanya akan runtuh sebelum sempat berdiri. Suamiku masih tertidur ketika aku melangkah keluar kamar. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak ada beban apapun yang menunggu di pagi ini. Aku menatapnya sesaat, bukan dengan amarah, melainkan dengan perasaan asing yang kian hari kian sulit kuberi nama. Ada jarak yang tak terlihat, namun terasa nyata. Jarak yang terbentuk dari terlalu banyak diam dan terlalu sedikit keberpihakan. Aku tidak membangunkannya. Tidak ada yang perlu kukatakan. Penjelasan hanya akan membuka pintu bagi pertanyaan yang tak ingin kujawab. Lagi pula, ini bukan perjalanan yang membutuhkan izin siapapun. Setidaknya, itulah yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Langkah kakiku pelan saat melewati ruang tengah. Dinding-dinding rumah ini penuh dengan foto keluarga besar, wajah-wajah yang selalu terlihat tersenyum di depan kamera, namun seringkali dingin ketika menatapku. Di antara semua itu, tidak ada satupun fotoku. Aku pernah menyadarinya, dan dulu hal itu sempat melukai. Kini tidak lagi. Aku sudah berhenti berharap untuk diabadikan di tempat yang sejak awal tak benar-benar menerimaku. Aku membuka pintu depan, udara pagi langsung menyambut dengan dingin yang menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang sebenarnya sudah lama kumiliki. Mobil yang akan mengantarku ke bandara menunggu di depan. Sopir itu hanya mengangguk singkat ketika aku masuk, tanpa banyak bicara. Aku menyukainya. Hari ini aku tidak butuh basa-basi. Sepanjang perjalanan, lampu-lampu jalan masih menyala. Kota belum sepenuhnya terbangun, dan itu membuatku merasa seolah dunia sedang memberiku ruang untuk bernapas. Aku menatap keluar jendela, melihat bayanganku sendiri terpantul samar di kaca. Aku teringat semua ucapan yang pernah diarahkan padaku. Perempuan yang terlalu banyak mau, menantu yang tidak tahu diri, istri yang dianggap tak lebih dari pelengkap. Ironisnya, semua itu justru menguatkanku. Setiap hinaan menjadi lapisan baja yang melindungi hatiku. Mereka mengira aku tidak mendengar, padahal aku mendengar semuanya. Mereka mengira aku lupa, padahal aku mengingat setiap detail.
Aku hanya memilih untuk tidak bereaksi saat itu. Ada perbedaan besar antara diam karena kalah dan diam karena sedang menyusun langkah. Bandara mulai terlihat ramai ketika kami tiba. Orang-orang berlalu lalang dengan koper dan wajah yang beragam. Ada yang terlihat bersemangat, ada yang cemas, ada pula yang tampak lelah. Aku menarik koperku sendiri, melangkah masuk ke dalam gedung besar itu dengan perasaan yang anehnya justru terasa ringan. Seolah beban yang selama ini kupikul mulai menemukan titik pelepasannya. Aku melihat jam. Masih ada cukup waktu sebelum jadwal keberangkatanku. Aku berjalan menuju konter maskapai dengan langkah mantap. Tidak ada rencana cadangan dalam pikiranku. Yang ada hanya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku harus tetap berdiri tegak. Perjalanan ini bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang bergerak maju. Di sela antrean, ponselku bergetar. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum memutuskan untuk tidak mengangkat. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu percakapan itu tidak akan membawa apapun selain tekanan yang tidak perlu. Hari ini, aku berhak memilih ketenangan. Aku mengingat kembali malam-malam panjang ketika aku duduk sendiri di sudut kamar, menatap dokumen-dokumen yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku ingat bagaimana aku menahan diri untuk tidak berbagi kabar, karena setiap keberhasilanku selalu dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang merasa lebih berhak mengatur hidupku. Aku belajar menyimpan kemenangan dalam diam, dan ternyata itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Ketika giliranku tiba di konter, aku tersenyum sopan pada petugas. Senyum yang tulus, bukan senyum yang dibuat-buat. Di dalam dadaku, jantung berdetak stabil. Aku menyerahkan identitasku, menunggu proses berikutnya dengan sabar. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku siap menghadapinya. Aku tidak tahu bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perjalanan udara. Namun satu hal yang pasti, langkahku pagi ini bukan langkah orang yang tersesat. Ini adalah langkah seseorang yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri, setelah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. Petugas di depanku mengetik beberapa saat dengan wajah netral. Jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik, lalu tiba-tiba berhenti. Ia menatap layar, mengernyit tipis, lalu menoleh kepadaku. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari seharusnya, jeda yang membuat udara di sekitarku terasa lebih berat. "Maaf, Bu," katanya akhirnya, suaranya sopan namun terdengar ragu. "Boleh saya cek ulang sebentar?" Aku mengangguk pelan. Tidak ada perubahan di wajahku, meski di dalam dada ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan panik, bukan pula takut. Lebih seperti kewaspadaan yang terasa. Aku berdiri tegak, kedua tanganku bertumpu ringan di gagang koper. Petugas itu kembali menatap layar, lalu memanggil rekannya. Mereka berbicara pelan, nyaris berbisik, seolah khawatir kata-kata mereka terdengar oleh orang lain. Aku bisa menangkap sekilas ekspresi tidak nyaman di wajah mereka. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, namun pikiranku tetap jernih. "Bu Veronica?" panggil petugas itu lagi. "Iya," jawabku singkat. Ia menarik napas sebelum melanjutkan. "Kami mohon maaf, tetapi sistem kami menunjukkan bahwa tiket atas nama ibu sudah dibatalkan." Kalimat itu meluncur begitu saja. Sederhana, namun menghantam seperti benda keras yang jatuh tepat di tengah kesunyian batinku. Untuk sesaat, aku hanya menatapnya. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada suara tercekat. Aku hanya diam, mencerna makna kata demi kata. "Dibatalkan?" ulangku pelan, memastikan apa yang kudengar bukan kesalahan. "Iya, Bu. Pembatalan dilakukan beberapa jam yang lalu," jelasnya hati-hati. Aku mengangguk perlahan. Dalam benakku, potongan-potongan kemungkinan mulai tersusun. Aku tahu ini bukan kesalahan teknis. Terlalu rapi, terlalu tepat waktu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara tenang, "Atas permintaan siapa?" Petugas itu menoleh ke layar sekali lagi sebelum menjawab, "Atas nama pihak yang terdaftar sebagai pemesan, Bu." Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Nama itu seolah sudah terucap meski belum disebutkan. Ada ironi pahit yang menyelusup, namun aku menahannya. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatku goyah di tempat ini. "Baik," kataku singkat.
Petugas itu tampak lega mendengar jawabanku yang tidak meledak-ledak. Ia menyerahkan kembali identitasku dengan senyum canggung. Aku melangkah sedikit ke samping, memberi ruang bagi penumpang berikutnya, meski kakiku terasa seperti berpijak di permukaan yang asing. Belum sempat aku benar-benar menjauh, suara yang sangat kukenal terdengar dari belakang. Suara yang selama ini sering mengisi rumah dengan perintah dan penilaian sepihak. Sudah saya bilang, dia tidak akan jadi berangkat. Aku menoleh perlahan. Di sana berdiri ibu mertuaku dengan wajah dingin yang sama sekali tidak menyimpan rasa bersalah. Di sampingnya, suamiku berdiri dengan raut bingung, dan beberapa anggota keluarga besar mengikutinya. Kehadiran mereka di bandara ini bukan kebetulan. Semuanya terlalu terencana. Apa-apaan ini? Tanyaku, suaraku tetap rendah namun jelas. Ibu mertuaku mendekat beberapa langkah. Tatapannya menusuk, seolah aku sedang melakukan kesalahan besar hanya dengan berdiri di tempat itu. Kamu pikir kamu bisa pergi seenaknya? Katanya, suaranya cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Sebagai menantu, kamu itu tidak tahu diri. Beberapa kepala mulai menoleh. Aku bisa merasakan pandangan asing menempel di punggungku, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk tanpa terlihat. Kami yang mengurus semuanya, kamu tinggal menikmati. Sekarang tiba-tiba mau pergi sendiri, merasa paling penting, lanjutnya tanpa menahan diri. Aku membuka mulut untuk bicara, namun ia tidak memberiku kesempatan. Kata-katanya mengalir deras, seolah telah lama disiapkan untuk dilontarkan di tempat ini. Perempuan itu seharusnya tahu batas, katanya lagi. Bukan sok sibuk, bukan sok berkarier, padahal hidup masih numpang di keluarga orang. Dadaku terasa sesak. Bukan karena kata-katanya menyakitkan, melainkan karena cara ia mengatakannya di depan begitu banyak orang. Ini bukan sekadar teguran. Ini penghinaan yang sengaja dipertontonkan. Suamiku berdiri di sana, tangannya terkepal pelan, namun mulutnya tetap tertutup. Ia tidak membelaku, tidak pula menentang ibunya. Diamnya berbicara lebih keras daripada teriakan siapapun. Bu, ini bukan tempat yang tepat, kataku akhirnya, berusaha menjaga nada suaraku tetap terkendali. Ia terkekeh sinis. Oh, sekarang kamu tahu malu? Harusnya dari dulu. Kamu itu boros, tidak tahu terima kasih, dan selalu merasa lebih pintar dari kami. Aku bisa merasakan panas menjalar ke wajahku, tetapi aku menahannya. Aku tidak akan memberi mereka tontonan yang mereka inginkan. Aku menegakkan punggung, menatapnya lurus tanpa gentar. Aku hanya ingin bepergian, kataku pelan. Itu saja. Bepergian untuk apa? Balasnya cepat. Main-main? Menghabiskan uang? Kamu kira kami tidak tahu? Beberapa orang di antrean mulai berbisik. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada pula yang tampak iba. Aku berdiri di tengah semua itu, merasa seolah ruang di sekitarku menyempit. Ayo pulang, kata ibu mertuaku dengan nada memerintah. Sudah cukup kamu mempermalukan diri sendiri. Kata mempermalukan itu membuat sesuatu di dalam diriku bergetar. Bukan marah, melainkan kesadaran yang semakin menguat. Mereka benar-benar yakin aku tidak punya pilihan. Mereka yakin hidupku sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Aku menatap suamiku sekali lagi. Matanya bertemu dengan mataku, lalu berpaling. Saat itu, sesuatu di dalam diriku terasa mengeras. Bukan luka, melainkan keputusan. Aku menarik koperku pelan, melangkah mundur setapak. Aku tidak akan pulang, kataku, suaraku tetap tenang. Ibu mertuaku tertawa pendek, penuh ejekan. Lalu mau kemana? Tiketmu sudah kami batalkan. Kamu pikir bisa apa tanpa kami? Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik, melangkah menjauh dari konter itu. Di belakangku, suara-suara mereka masih terdengar, yakin bahwa aku sedang melarikan diri karena kalah. Mereka tidak tahu bahwa diamku bukan tanda menyerah. Langkahku mantap menyusuri lantai bandara. Setiap langkah terasa seperti melepaskan satu belenggu yang selama ini membatasi gerakku. Aku tidak menoleh lagi. Aku tahu, apa yang akan kulakukan selanjutnya akan membuat semua kata mereka kehilangan makna. Langkah kakiku terhenti beberapa meter dari kerumunan itu. Aku berdiri membelakangi mereka, menenangkan napas yang sempat naik turun. Suara bandara kembali terdengar jelas.
pengumuman keberangkatan, roda koper yang diseret, tawa kecil, dan percakapan singkat para penumpang. Semua terdengar normal, seolah tidak ada apa-apa. Padahal bagiku, dunia baru saja diguncang dengan cara yang paling kasar. Aku belum sempat melangkah lebih jauh ketika suara ibu mertuaku kembali menggema, kali ini lebih keras, lebih sengaja. Ia tidak ingin aku pergi dengan tenang. Lihat saja, semua orang. Inilah akibat kalau menantu tidak tahu diri, katanya lantang. Aku menutup mata sesaat. Kalimat itu tidak hanya ditujukan padaku, tetapi pada semua pasang mata yang kini menoleh tanpa malu. Aku bisa merasakan panas merambat di tengkukku. Namun aku menolak untuk berbalik dengan emosi. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Kamu kira gampang hidup di keluarga kami? Lanjutnya, suaranya penuh tekanan. Kami yang membiayai, kami yang menampung, tapi balasannya begini. Aku akhirnya berbalik. Bukan karena terpancing, melainkan karena aku tidak ingin menjadi sosok yang terus-menerus diposisikan sebagai pihak bersalah tanpa suara. Aku menatapnya lurus, tanpa getar. Apa yang ibu maksud dengan membiayai? Tanyaku tenang. Ia terdiam sejenak, tanpa tidak menyangka aku akan bertanya. Namun kemudian wajahnya kembali mengeras. Jangan pura-pura lupa. Kamu tinggal di rumah kami. Makan dari dapur kami. Hidup dari nama keluarga kami. Setiap kata itu diucapkannya dengan penekanan, seolah ingin memastikan semua orang mendengarnya. Aku melihat beberapa orang di sekitar mulai berhenti berjalan. Ada yang pura-pura menunggu, ada yang sengaja melambatkan langkah. Aku berdiri di tengah lingkaran tak kasat mata yang penuh penilaian. Aku bekerja, kataku pelan, namun cukup jelas. Aku tidak pernah meminta. Ia tertawa sinis. Bekerja? Ia menoleh ke arah anggota keluarga lain, seolah mencari dukungan. Pekerjaan apa yang sibuknya sampai lupa diri? Perempuan sepertimu seharusnya tahu tugas, bukan keluyuran sendirian. Kata keluyuran itu membuat dadaku mengeras. Aku bukan anak kecil yang kabur dari rumah. Aku bukan perempuan tanpa arah. Namun baginya, apapun yang tidak berada di bawah kendalinya selalu dianggap salah. Suamiku masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat. Matanya berpindah dari ibunya ke arahku, lalu ke lantai. Aku menunggunya bicara, sekadar satu kalimat, satu pembelaan kecil. Namun yang kudapatkan hanyalah keheningan yang menyakitkan. Kamu diam saja, seru ibu mertuaku padanya. Istrimu ini sudah kelewat batas. Ia mengangkat kepala sebentar, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Bu, jangan di sini." Nada suaranya tidak membelaku, hanya mencoba meredakan suasana. Dan itu cukup bagiku untuk memahami posisiku. Aku sendirian di hadapan mereka. "Lihat," kata ibu mertuaku lagi, kini menatapku dengan senyum tipis yang merendahkan. "Suamimu sendiri saja tidak mendukungmu. Kamu masih merasa benar?" Aku menelan ludah. Ada rasa perih yang menjalar, tetapi aku menahannya dalam-dalam. Aku tidak akan runtuh di tempat ini. Tidak hari ini. Aku tidak mencari dukungan. Jawabku. Aku hanya ingin dihormati. Kalimat itu membuatnya tertawa lebih keras. Dihormati? Ia menggeleng, seolah aku baru saja mengucapkan lelucon. Hormat itu datang dari tahu diri, bukan dari merasa paling hebat. Beberapa orang mulai berbisik lebih jelas. Aku bisa mendengar potongan kalimat, nada simpati bercampur rasa ingin tahu. Namun bagiku, setiap detik di sana terasa seperti 1 tahun. Aku ingin pergi, tetapi aku juga tidak ingin lari. Kamu tahu apa yang paling memalukan? Lanjutnya, mendekat 1 langkah. Kamu datang ke bandara ini dengan percaya diri, padahal tiketmu saja bukan milikmu. Kalimat itu sengaja diarahkan untuk menusuk. Ia ingin semua orang tahu bahwa aku dianggap tidak punya apa-apa. Aku menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu yang bergejolak di dadaku, bukan kemarahan, melainkan keyakinan yang semakin kokoh. Tiket itu memang atas nama saya, kataku. Jangan berdebat, potongnya cepat. Kalau memang atas namamu, tidak mungkin bisa dibatalkan. Aku tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Ia benar dalam satu hal, hanya saja ia tidak tahu keseluruhan cerita. Dan aku belum berniat menjelaskannya sekarang.
Bu, cukup, kata suamiku lagi, kali ini sedikit lebih tegas, meski tetap terdengar ragu. Ibu mertuaku menoleh padanya tajam. Kamu membela siapa? Ia terdiam kembali. Dan keheningan itu terasa lebih memekakan daripada teriakan sebelumnya. Aku menarik koperku sedikit ke samping, memberi jarak. Aku tidak ingin ribut, kataku. Aku hanya ingin melanjutkan urusanku. Urusan apa? Balasnya sinis. Urusan hayalanmu itu? Aku menghela napas. Di titik ini, aku sadar bahwa apapun yang kukatakan tidak akan didengar. Bagi mereka, aku sudah salah sejak awal, sejak aku berani berdiri sebagai diriku sendiri. Ayo pulang sekarang, perintahnya lagi. Jangan bikin malu lebih jauh. Kata malu kembali diucapkannya, seolah seluruh keberadaanku adalah aib. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah asing yang menyaksikan drama ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku merasa telanjang di tengah keramaian, namun juga anehnya, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku pulang sekarang, semua ini akan terulang. Penghinaan, kendali, dan anggapan bahwa hidupku bukan milikku sendiri. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Aku menatap ibu mertuaku sekali lagi. Aku tidak akan pulang, kataku pelan namun tegas. Ia mendengus. Keras kepala. Mungkin, jawabku. Tapi aku tidak salah. Aku berbalik, kali ini tanpa ragu. Suara mereka kembali terdengar di belakangku, bercampur antara ejekan dan kemarahan. Namun langkah kakiku tidak melambat. Setiap langkah menjauh dari mereka terasa seperti mendekat pada diriku sendiri. Aku melangkah menjauh dengan punggung tegak, meski aku tahu tatapan mereka masih menancap kuat di belakangku. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan, seperti menarik beban lama yang perlahan terlepas satu persatu. Aku bisa mendengar suara ibu mertuaku masih berceloteh, menyebut namaku dengan nada merendahkan, seolah aku adalah anak kecil yang membangkang dan harus segera ditarik pulang. Jangan sok kuat, teriaknya. Kamu tidak akan kemana-mana tanpa kami. Aku tidak menoleh. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, sekali aku menoleh, mereka akan kembali menarikku masuk ke lingkaran yang sama. Lingkaran yang selama ini menyesakkan. Aku memilih berjalan terus, menyusuri lorong bandara yang luas, membiarkan suara mereka memudar perlahan, meski gema kata-kata itu masih tertinggal di kepalaku. Aku berhenti di dekat deretan kursi tunggu. Koper kecilku kutaruh di samping kaki. Tanganku sedikit bergetar ketika ku genggam, bukan karena lemah, tetapi karena aku sedang menahan sesuatu yang besar agar tidak tumpah. Aku duduk perlahan, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan hati-hati. Aku tidak boleh goyah sekarang. Tidak di tempat ini, tidak setelah sejauh ini melangkah. Orang-orang berlalu lalang di depanku, sebagian melirik singkat, sebagian lagi sama sekali tidak peduli. Dunia terus bergerak, seolah kejadian barusan hanyalah riak kecil di permukaan. Namun bagiku, itu adalah ujian. Ujian tentang sejauh apa aku benar-benar mengenal diriku sendiri. Ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Suaranya terdengar pelan, seperti orang yang berbicara dari jarak jauh, meski sebenarnya ia tidak terlalu jauh. Kamu di mana? Tanyanya. Ada di dalam, jawabku singkat. Kita pulang saja dulu. Di rumah bisa dibicarakan baik-baik, katanya, nadanya terdengar memohon, meski rapuh. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat olehnya. Sudah terlalu sering dibicarakan, tapi tidak pernah selesai. Ia terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang bingung, terjepit di antara ibunya dan aku. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menyelamatkannya dari posisinya sendiri. Kamu bikin suasana jadi buruk, katanya akhirnya. Aku hanya berdiri untuk diriku sendiri, balasku tenang. Kamu tahu ibu bagaimana, ujarnya lagi, seolah itu adalah alasan yang cukup untuk segalanya. Aku menutup mata sesaat. Justru karena aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Aku mematikan ponsel, lalu menyimpannya kembali ke dalam tas. Tanganku kini terasa lebih stabil. Ada sesuatu yang berubah setelah aku mengucapkan kalimat-kalimat itu.
Seperti batas yang akhirnya ditarik dengan jelas. Aku bangkit dari dudukku, menarik koper kembali. Aku berjalan menuju area konter maskapai lain, melewati papan petunjuk yang menggantung tinggi di langit-langit. Setiap langkah terasa lebih mantap dari sebelumnya. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan kembali mengikuti, namun kali ini tidak lagi menggangguku. Mereka hanyalah saksi, bukan penentu. Di kejauhan, aku melihat pantulan diriku di dinding kaca. Seorang perempuan berdiri dengan bahu tegak dan mata yang jernih. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Dulu, aku akan menunduk, menyesuaikan diri, meminta maaf meski tidak salah. Kini, aku berdiri tanpa meminta apapun selain hak untuk melangkah. Aku melewati konter maskapai tempat tiket pertamaku dibatalkan. Petugas yang tadi melayaniku sempat melirik dengan raut canggung. Aku hanya membalasnya dengan anggukan kecil. Tidak ada kemarahan di sana, tidak pula dendam. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang pilihan. Langkah kakiku terhenti sejenak ketika suara ibu mertuaku kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia rupanya masih mengikuti, ditemani beberapa anggota keluarga yang tampak gelisah. "Kamu mau kemana lagi?" katanya tajam. "Sudah kubilang, kamu tidak punya tiket." Aku berbalik perlahan. Kali ini aku menatapnya dengan wajah datar, tanpa emosi yang bisa ia gunakan untuk menyerang. "Aku mengurus urusanku," jawabku singkat. "Jangan mengada-ada," katanya, nada suaranya naik. "Kamu mempermalukan keluarga." Kata mempermalukan itu kembali diulang. Aku menghela napas pelan. Aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya tidak ingin dipermalukan lagi. Ia terdiam sesaat, seolah tidak menyangka jawaban itu. Namun kemudian wajahnya kembali mengeras. "Kamu memang tidak tahu terima kasih." Aku tidak membalas. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Ada kalanya diam adalah bentuk penolakan yang paling tegas. Aku berbalik lagi dan melanjutkan langkahku. Di dalam dadaku, ada gelombang perasaan yang naik turun. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur. Namun di atas semua itu, ada satu perasaan yang lebih dominan, rasa yakin. Keyakinan bahwa aku sedang melakukan hal yang benar, meski jalannya sunyi dan penuh tatapan sinis. Aku berhenti di depan konter maskapai lain. Antreannya tidak terlalu panjang. Aku berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Di belakangku, aku masih bisa merasakan keberadaan mereka, meski suaranya kini lebih tertahan. Mungkin mereka mengira aku hanya menggertak. Mungkin mereka yakin aku akan kembali menyerah. Aku menatap lurus ke depan, fokus pada satu titik. Aku mengingat semua malam ketika aku meragukan diriku sendiri. Semua pagi ketika aku bangun dengan perasaan kecil dan tidak berarti. Semua itu kini terasa seperti masa lalu yang perlahan menjauh. Ketika giliranku semakin dekat, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali ke versi diriku yang lama. Apapun yang terjadi di konter itu, aku akan menghadapinya sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bayangan dari harapan orang lain. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah maju. Di belakangku, keheningan menggantung, syarat dengan asumsi dan keyakinan keliru. Mereka mengira diamku adalah tanda kalah. Mereka mengira langkahku adalah pelarian. Mereka tidak tahu, diamku adalah kendali, dan langkahku adalah awal dari sesuatu yang tak pernah bisa mereka batalkan. Antrean bergerak perlahan. Aku berdiri dengan kedua kaki menapak mantap, koper kecil berada di sisiku, sementara pikiranku bekerja lebih tenang daripada sebelumnya. Di belakang punggungku, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa ibu mertuaku memperhatikanku dengan tatapan penuh curiga, seolah mencoba menebak langkah apa yang sedang kusiapkan. Aku membiarkan mereka menebak. Selama ini, aku terlalu sering menjelaskan hal-hal yang tidak pernah ingin mereka pahami. Ketika jarakku tinggal beberapa orang dari konter, aku mengingat kembali awal dari semua ini. Bukan pagi ini, bukan juga kemarin. Jauh sebelum koper ini tertutup rapi, jauh sebelum tiket dibatalkan dengan satu klik penuh kesombongan. Semua berawal dari satu keputusan sunyi yang kuambil, tanpa memberitahu siapapun. Aku tahu betul bagaimana keluarga suamiku memandangku. Aku tahu setiap kata yang terdengar manis di depan,
namun berubah menjadi racun di belakang. Aku tahu mereka selalu ingin memastikan bahwa aku merasa bergantung, merasa kecil, merasa tidak punya pilihan selain tunduk. Dan karena itulah aku menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Tiket yang mereka batalkan bukanlah inti dari rencanaku. Itu hanyalah lapisan luar. Sebuah umpan yang sengaja kusiapkan agar mereka merasa menang, agar mereka yakin telah memutus jalanku. Aku tahu ibu mertuaku tidak akan tahan melihatku pergi sendirian. Aku tahu ia akan bertindak, dan aku membiarkannya. Bukan karena aku tidak berdaya, tetapi karena aku ingin melihat sejauh apa ia merasa berhak atas hidupku. Aku mengingat malam ketika aku duduk sendiri di depan meja kerja kecil di kamar, menatap layar dengan cahaya redup. Saat itu, aku baru saja menerima surel yang mengubah segalanya. Tawaran yang tidak datang 2 kali. Kesempatan yang tidak bisa kutunda. Aku membaca kalimat demi kalimat dengan napas tertahan, menyadari bahwa hidupku berdiri di persimpangan yang nyata. Aku tidak langsung merayakannya. Tidak ada siapapun yang bisa kuajak berbagi. Aku justru menutup laptop, duduk diam, dan memikirkan satu hal terpenting. Bagaimana caranya melangkah tanpa harus meminta izin dari orang-orang yang selalu ingin mengendalikan. Sejak malam itu, aku belajar memisahkan apa yang perlu diketahui orang lain dan apa yang harus kusimpan sendiri. Aku belajar bahwa tidak semua kemenangan perlu diumumkan. Beberapa di antaranya justru harus dijaga hingga waktunya tiba. Antrean kini tinggal 1 orang di depanku. Petugas di balik konter terlihat ramah, sibuk melayani dengan profesional. Aku menarik napas pelan. Jantungku berdetak stabil. Tidak ada lagi kegaduhan di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah kesiapan. Dari sudut mataku, aku melihat ibu mertuaku berbisik pada salah satu anggota keluarga. Wajahnya menunjukkan keyakinan yang hampir congkak. Ia yakin aku akan berbalik. Ia yakin aku akan kehabisan langkah. Keyakinan itu tumbuh dari kebiasaan lama, kebiasaan meremehkan. Giliranku tiba. Aku melangkah maju, meletakkan koper di samping, lalu menatap petugas di depanku. Perempuan itu tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Aku membalas senyumnya dengan tenang. "Saya ingin konfirmasi penerbangan atas nama saya." Petugas itu mengangguk, lalu mengulurkan tangan untuk meminta identitas. Aku menyerahkannya tanpa ragu. Saat jemarinya mulai mengetik, aku berdiri tegak, tidak tergesa, tidak pula gelisah. Di belakangku, suasana terasa menegang. Aku bisa merasakan perhatian mereka tertuju padaku sepenuhnya. Beberapa detik berlalu. Petugas itu menatap layar, lalu kembali mengetik. Ekspresinya berubah sedikit, bukan kaget, melainkan fokus. Ia memastikan sesuatu dengan teliti. Aku menunggu, sabar, seolah waktu tidak lagi berkuasa atasku. "Bu Veronica," katanya akhirnya. "Iya," jawabku pelan. Ia tersenyum lebih lebar. "Mohon tunggu sebentar, Bu. Saya akan cetakkan detailnya." Aku mengangguk. Di belakangku, aku mendengar suara napas tertahan. Aku tidak menoleh. Aku tidak perlu melihat wajah mereka untuk tahu bahwa keyakinan mereka mulai goyah, meski belum sepenuhnya runtuh. Sambil menunggu, pikiranku kembali melayang ke semua momen ketika aku dianggap tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Ketika pendapatku dipatahkan sebelum selesai diucapkan. Ketika mimpiku dianggap terlalu besar untuk ukuran seorang menantu yang seharusnya tahu batas. Aku dulu hampir percaya pada semua itu. Hampir. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu seringkali datang ketika seseorang berhenti meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Petugas itu kembali dengan selembar kertas di tangan. Ia meletakkannya di atas konter, lalu menatapku dengan hormat. "Penerbangan Ibu terkonfirmasi." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagiku, ia seperti penegasan atas semua pilihan yang kuambil dalam diam. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Aku mengambil kertas itu tanpa terburu-buru. Aku tidak langsung membaca detailnya. Aku tahu apa yang tertulis di sana. Yang lebih penting bagiku adalah reaksi di belakangku, meski aku masih belum menoleh. Aku bisa merasakan perubahan udara. Sesuatu yang semula penuh keyakinan kini mulai retak. Namun aku memilih tetap tenang. Babak ini belum selesai.
Apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari runtuhnya asumsi mereka. Aku melangkah menjauh dari konter dengan langkah mantap. Koper kecilku menggelinding halus di samping kaki. Baru kali ini, aku benar-benar merasakan arti kebebasan yang sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya diriku sendiri dan langkah yang tak lagi ragu. Di belakangku, suara-suara mulai terdengar lebih jelas. Nada yang tadi penuh kepastian kini berubah menjadi kebingungan. Namun aku tetap melangkah, tidak menoleh, tidak menjelaskan. Biarlah mereka bertanya-tanya. Biarlah mereka menyusun dugaan yang salah. Aku sudah terlalu lama hidup dalam penjelasan yang sia-sia. Tiket yang mereka batalkan memang sengaja kubiarkan berada dalam genggaman mereka. Sebuah umpan agar mereka merasa berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa kendali sesungguhnya tidak pernah berada di tangan mereka. Dan sebentar lagi, mereka akan menyadari satu hal yang tak pernah mereka bayangkan, bahwa hidupku tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Aku baru melangkah beberapa meter ketika suara langkah tergesa terdengar mendekat dari belakang. Kali ini tidak ada lagi nada ejekan yang lantang, hanya bisik-bisik yang tertahan, bercampur kegelisahan yang mulai merayap. Aku berhenti sejenak, bukan karena dipanggil, melainkan karena petugas di konter kembali menyebut namaku. Bu Veronica, mohon maaf, katanya dengan sopan. Untuk proses berikutnya, kami persilakan Ibu menuju konter layanan lanjutan. Aku mengangguk pelan. Baik. Nada suaraku datar, nyaris tanpa emosi. Aku menggeser koper sedikit, lalu melangkah mengikuti arah yang ditunjukkan. Di belakangku, keheningan terasa semakin padat. Aku bisa membayangkan wajah ibu mertuaku yang mulai kehilangan kendali atas situasi. Ia terbiasa melihat orang lain menyesuaikan diri, bukan berjalan terus tanpa menoleh. Apalagi itu, terdengar suaranya, kali ini tidak sekeras sebelumnya, namun penuh kecurigaan. Kok masih dilayani? Aku tidak menoleh. Setiap detik berlalu terasa seperti menarik tirai tipis yang menutupi kebenaran. Aku tahu, saat tirai itu terbuka, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk berpura-pura berkuasa. Di konter layanan lanjutan, seorang petugas pria menyambutku dengan senyum profesional. Selamat pagi, Bu Veronica. Kami akan membantu proses check-in lanjutan. Aku menyerahkan kembali identitasku. Ia mengetik beberapa saat, lalu berhenti. Alisnya sedikit terangkat, bukan heran, melainkan memastikan sesuatu yang penting. Ia menoleh padaku dengan tatapan hormat yang berbeda dari sebelumnya. Bu, kami ingin memastikan preferensi tempat duduk Ibu, katanya tenang. Apakah Ibu tetap memilih kelas bisnis sesuai pemesanan? Kalimat itu meluncur begitu saja, namun efeknya terasa seperti hentakan keras di ruang terbuka. Di belakangku, aku mendengar suara napas tertahan, lalu gumaman yang tidak lagi tersusun rapi. Kelas bisnis, suara ibu mertuaku terdengar, kali ini tanpa kendali penuh. Apa maksudnya kelas bisnis? Aku masih belum menoleh. Aku menjawab petugas di depanku dengan suara pelan namun jelas. Iya, tetap kelas bisnis. Petugas itu mengangguk. Baik, Bu, kami proses sekarang. Aku bisa merasakan udara di belakangku berubah drastis. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi kata-kata merendahkan. Yang tersisa hanyalah kebingungan yang tidak siap menghadapi kenyataan. Aku tahu, bagi mereka, kata kelas bisnis bukan sekadar istilah. Itu adalah simbol dari sesuatu yang selama ini mereka yakini tidak mungkin kumiliki. Apa-apaan ini? Ibu mertuaku mendekat, suaranya mulai naik. Kamu bohong, kan? Ini pasti salah. Aku akhirnya menoleh. Perlahan, tatapanku bertemu dengan tatapannya yang kini goyah. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kepercayaan diri di sana. Yang ada hanyalah rasa terancam. Tidak ada yang salah, jawabku singkat. Kamu mau pamer? Katanya cepat, mencoba menemukan pijakan. Pura-pura mampu, padahal. Apa padahalnya, Bu? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Kata-kata yang biasanya mengalir deras kini tertahan di tenggorokannya. Anggota keluarga lain berdiri kaku, saling pandang tanpa tahu harus bereaksi bagaimana. Suamiku menatapku dengan wajah yang sulit kubaca, antara terkejut dan tidak percaya. Petugas di konter kembali berbicara, memotong ketegangan.
Bu Veronica, tiket ibu terdaftar atas pemesanan langsung dari pihak perusahaan. Semua data sudah lengkap. Kata perusahaan menggantung di udara. Aku melihat mata ibu mertuaku melebar sedikit. Ia menoleh ke arah suamiku, seolah mencari penjelasan yang tidak pernah ada. Perusahaan apa? Tanyanya tajam, namun nada suaranya kehilangan kekuatan. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ingin mempermainkan, melainkan karena aku tidak merasa perlu membuktikan apapun. Namun petugas itu kembali menatap layar dan melanjutkan dengan suara profesional. Kantor pusat sudah mengirimkan konfirmasi, Bu. Ibu dijadwalkan menghadiri penandatanganan kontrak sesampainya di tujuan. Sekali lagi, keheningan jatuh. Kali ini lebih berat, lebih mematikan. Aku bisa melihat perubahan wajah-wajah di sekelilingku. Dari meremehkan menjadi kebingungan, lalu perlahan menuju sesuatu yang menyerupai penyesalan. Kontrak? Suara suamiku akhirnya keluar, nyaris berbisik. Aku menatapnya. Tatapan kami bertemu lebih lama dari sebelumnya. Iya, jawabku singkat. Tidak ada nada menyalahkan, tidak pula kebanggaan yang berlebihan. Hanya fakta yang akhirnya berdiri tanpa bisa dibantah. Ibu mertuaku tertawa kecil, terdengar kaku. Jangan mudah percaya. Bisa saja itu hanya urusan kecil. Petugas itu tersenyum sopan, namun suaranya tegas ketika ia menjawab, nilai kontraknya sudah tercantum, Bu. Dan kami diminta memastikan kenyamanan penuh selama penerbangan. Aku tidak menyebutkan nilainya. Tidak perlu. Cara petugas itu berbicara sudah cukup untuk membuat asumsi lama runtuh. Orang-orang di sekitar mulai kembali melirik, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Tidak lagi iba, melainkan heran. Aku menarik koper sedikit mendekat. Apakah masih ada yang perlu dikonfirmasi? Tanyaku pada petugas. Tidak, Bu. Setelah ini, ibu bisa langsung menuju ruang tunggu eksekutif. Jawabnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Aku berbalik, bersiap melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, suara ibu mertuaku terdengar lagi, kali ini lebih rendah, nyaris memohon meski dibalut gengsi. Kamu kenapa tidak pernah bilang? Tanyanya. Aku berhenti sejenak. Tidak menoleh, hanya menjawab dengan suara yang tetap tenang. Karena setiap kali saya bicara, tidak pernah didengar. Kalimat itu menggantung, lalu jatuh tepat di tengah kesadaran mereka. Aku melangkah pergi tanpa menunggu reaksi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bertahan di sana. Langkah kakiku kini terasa jauh lebih ringan. Setiap meter yang kulewati seperti memisahkan diriku dari versi lama yang selalu harus menjelaskan keberadaannya. Aku tidak merasa menang, tidak pula merasa membalas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang tenang. Di belakangku, aku tahu mereka masih berdiri, mencoba memahami bagaimana seorang menantu yang selama ini mereka anggap kecil bisa melangkah sejauh itu tanpa sepengetahuan mereka. Mereka tidak tahu satu hal penting, bahwa selama mereka sibuk mengukur dan merendahkan, aku sedang membangun jalanku sendiri dalam diam. Dan hari ini, di tengah bandara yang ramai, diam itu akhirnya berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lontarkan. Aku melangkah menuju koridor yang mengarah ke ruang tunggu eksekutif. Pintu kaca besar itu tampak biasa saja. Namun bagiku, ia seperti batas yang memisahkan dua dunia. Dunia yang selama ini mengekangku dan dunia yang akhirnya kuizinkan untuk kujejak tanpa rasa bersalah. Aku menyerahkan dokumen kepada petugas di pintu masuk, disambut dengan anggukan hormat yang singkat namun tegas. Silakan, Bu, katanya. Aku melangkah masuk. Suasana di dalam berbeda, lebih tenang, lebih tertata. Kursi-kursi empuk berjajar rapi, cahaya lembut menyentuh lantai, dan udara terasa lebih ringan. Aku duduk di salah satu kursi dekat jendela, meletakkan koper di samping. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku mengizinkan diriku menarik napas panjang tanpa menahan apapun. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Aku melihat bayangan bergerak di balik kaca. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka kembali. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tidak lagi dingin, melainkan kaku. Di belakangnya, suamiku dan dua anggota keluarga lain menyusul, ragu-ragu, seperti orang yang masuk ke tempat yang tidak mereka pahami aturannya. Petugas di pintu sempat menahan langkah mereka. Maaf,
Area ini khusus penumpang terdaftar. Aku keluarganya, kata ibu mertuaku cepat. Kami hanya ingin bicara. Petugas itu menoleh padaku. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku ingin mereka masuk, tetapi karena aku tidak lagi takut menghadapi mereka di ruang ini. Aku ingin semuanya selesai, tanpa teriakan, tanpa tontonan. Mereka masuk dengan langkah canggung. Aku bisa melihat bagaimana mata mereka menyapu ruangan, memperhatikan detail yang sebelumnya hanya mereka lihat di televisi atau dengar dari cerita orang lain. Ibu mertuaku berdiri di depanku, tangannya terkatup, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Kamu benar-benar kesini, katanya pelan. Iya, jawabku. Suamiku berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat. Ini semua benar? Tanyanya. Tentang kontrak itu. Aku menatapnya lama. Ada begitu banyak percakapan yang seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu, namun tak pernah benar-benar ada. Iya, jawabku lagi. Ini urusan pekerjaanku. Pekerjaan apa? Desak ibu mertuaku, nadanya tidak lagi tinggi, tetapi syarat kebingungan. Sejak kapan? Sejak lama, jawabku jujur. Hanya saja tidak pernah saya ceritakan. Kenapa? Ia menggeleng pelan. Kamu tidak percaya keluarga? Aku tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berani berkata jujur. Saya belajar untuk tidak menjelaskan hal-hal penting kepada orang yang selalu meremehkan. Kalimat itu membuat suasana mengeras. Suamiku menunduk. Aku tahu kata-kataku tidak lembut, tetapi aku juga tahu, kelembutan yang kupaksakan selama ini tidak pernah menyelamatkanku. Kami tidak bermaksud meremehkan, kata ibu mertuaku, mencoba bertahan. Kami hanya khawatir. Khawatir atau mengendalikan? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban panjang. Semua yang berdiri di ruangan itu tahu jawabannya. Aku berdiri, bukan untuk meninggalkan mereka, melainkan untuk menyamakan tinggi pandang. Perjalanan ini penting, kataku, bukan karena nilainya, bukan karena kelas penerbangannya. Penting karena ini adalah keputusan hidup saya. Dan kami, suamiku bertanya lirih. Kalian memilih diam ketika saya dihina. Jawabku tanpa emosi. Hari ini, saya memilih tidak diam lagi. Kata-kata itu seperti palu yang mengetuk pelan, namun tepat sasaran. Ibu mertuaku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, bahunya terlihat turun, seolah beban keyakinan lama runtuh sekaligus. Kami tidak tahu, katanya akhirnya. Bukan tidak tahu, balasku lembut namun tegas. Tidak mau tahu. Keheningan kembali mengisi ruang tunggu. Aku bisa mendengar bunyi sendok kecil yang menyentuh cangkir di kejauhan, suara pendingin ruangan, dan langkah petugas yang berlalu. Dunia di luar tetap berjalan, sementara di sini, sesuatu sedang bergeser perlahan. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya ibu mertuaku. Aku menatapnya, lalu menatap suamiku. Saya ingin dihormati, jawabku. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri siapapun. Sebagai manusia. Suamiku mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku salah, katanya lirih. Aku tidak menjawabnya. Permintaan maaf yang datang terlambat tidak selalu bisa langsung menyembuhkan. Namun aku menghargai keberaniannya untuk mengaku. Petugas mendekat dan memberitahuku bahwa proses boarding akan segera dimulai. Aku mengangguk, lalu mengambil koperku. Waktu hampir tiba. Aku tidak ingin membawa beban lama ke dalam perjalanan baru. Ibu mertuaku melangkah mundur, memberi jalan. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi menghakimi, melainkan menimbang ulang. Aku melewati mereka dengan langkah mantap. Satu hal lagi, kataku sambil berhenti sejenak di dekat pintu. Mereka menoleh bersamaan. Hidup saya bukan umpan. Tiket yang kalian batalkan hanyalah bagian kecil dari rencana yang tidak pernah kalian pahami. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Cahaya koridor menyambutku. Di belakang, aku tidak lagi mendengar suara mereka. Yang tersisa hanyalah langkah kakiku sendiri, stabil, pasti, dan bebas. Di titik itu, aku tahu, identitasku tidak lagi bisa mereka definisikan. Tidak oleh kata-kata, tidak oleh pembatalan,
dan tidak oleh rasa takut yang dulu pernah mengikatku. Puncak kebisingan telah kulewati. Yang menantiku kini adalah perjalanan yang akhirnya kupilih dengan penuh kesadaran. Panggilan boarding terdengar menggema, mengalir lembut namun tegas di seluruh area bandara. Namaku disebut dengan intonasi profesional, tanpa emosi, tanpa penekanan. Namun bagiku, panggilan itu terasa seperti penanda akhir dari satu fase hidup dan awal dari fase yang lain. Aku melangkah menuju gerbang keberangkatan. Lorong itu tidak panjang, tetapi setiap meter yang kulewati membawa bobot yang berbeda. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena ingin memutus segalanya secara kasar, melainkan karena aku tahu, jika aku menoleh sekali saja, aku akan kembali melihat wajah-wajah yang selama ini menahanku dengan rasa bersalah dan tuntutan tak berujung. Di dekat pintu boarding, aku berhenti sejenak. Petugas memeriksa dokumen, lalu tersenyum ramah. "Selamat menikmati penerbangan, Bu." Aku mengangguk dan membalas senyum itu. Ucapan sederhana, tetapi terasa tulus. Tidak ada penilaian, tidak ada syarat tersembunyi. Aku melangkah masuk ke dalam pesawat dengan langkah mantap. Interior pesawat menyambutku dengan ketenangan yang asing namun menenangkan. Kursi kelas bisnis terlihat lapang, tertata rapi, dan sunyi. Aku meletakkan barang di tempatnya, lalu duduk. Saat sabuk pengamanku kencangkan, ada rasa aneh yang menyelinap di dadaku. Bukan gugup, bukan pula takut. Lebih seperti kesadaran penuh bahwa aku akhirnya sampai di titik yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam diam. Aku menatap keluar jendela. Landasan pacu terbentang luas, garis-garis putihnya tampak jelas di bawah cahaya pagi. Di kejauhan, pesawat lain bergerak perlahan, masing-masing membawa cerita dan tujuan sendiri. Aku tersenyum tipis. Aku juga membawa ceritaku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak perlu menyembunyikannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum membuka. Aku minta maaf. Aku baru sadar betapa sendirinya kamu selama ini. Aku membaca kalimat itu perlahan. Tidak ada luapan emosi, tidak ada dorongan untuk langsung membalas. Permintaan maaf itu penting, tetapi tidak serta-merta menghapus semua yang telah terjadi. Aku menutup ponsel tanpa menjawab. Bukan karena aku ingin menghukumnya, melainkan karena aku ingin fokus pada diriku sendiri untuk pertama kalinya tanpa gangguan. Pesawat mulai bergerak mundur. Suara mesin terdengar pelan, lalu semakin kuat. Getaran halus terasa di bawah kakiku. Aku menarik napas panjang, membiarkan suara itu mengisi ruang di kepalaku, menyingkirkan sisa-sisa keraguan yang mungkin masih tertinggal. Aku teringat wajah ibu mertuaku di ruang tunggu tadi. Wajah yang tidak lagi dipenuhi kemarahan, melainkan kebingungan dan kehilangan kendali. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa semua orang di sekitarnya harus tunduk pada aturannya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang keluar dari lingkaran itu tanpa meminta restu. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Yang kurasakan hanyalah kejelasan. Kejelasan bahwa hidupku bukan panggung untuk pembuktian bagi orang lain, melainkan ruang untuk bertumbuh sesuai pilihanku sendiri. Pesawat mulai melaju di landasan pacu. Kecepatan bertambah. Tubuhku terdorong lembut ke kursi. Di luar jendela, dunia perlahan menjauh. Rumah, bandara, semua menjadi lebih kecil. Aku menutup mata sesaat ketika roda pesawat terangkat dari tanah. Saat itu, ada sensasi ringan yang menjalar di seluruh tubuhku. Seolah beban lama yang selama ini kupikul akhirnya tertinggal di bawah sana. Aku membuka mata kembali, menatap langit yang terbentang luas, biru, tanpa batas. Aku tahu, konflik belum sepenuhnya berakhir. Akan ada percakapan sulit, akan ada keputusan besar yang harus kuambil setelah semua ini. Namun puncak dari segala tekanan telah kulewati. Apapun yang datang setelahnya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk menjatuhkanku. Pramugari datang menawarkan minuman. Aku memilih air mineral. Sederhana, jernih, dan menenangkan. Saat gelas itu berada di tanganku, aku tersenyum kecil. Tidak semua hal penting harus terlihat mewah. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa aku berada di tempat yang kupilih sendiri. Aku kembali membuka ponsel. Kali ini ada surel baru dari kantor pusat.
Subjeknya singkat namun tegas, berisi agenda pertemuan, detail penandatanganan kontrak, dan kalimat penutup yang menyatakan betapa mereka menantikan kehadiranku. Aku membaca semuanya dengan fokus penuh. Tidak ada lagi suara sumbang di kepalaku yang meremehkan kemampuanku. Aku membalas surel itu dengan singkat, profesional, dan jelas. Ketika pesan terkirim, aku merasa seolah menegaskan satu hal penting pada diriku sendiri, bahwa aku layak berada di ruang-ruang ini, bukan karena belas kasihan, melainkan karena hasil dari kerja dan ketekunan yang selama ini tidak terlihat. Pesawat kini berada di ketinggian jelajah. Lampu kabin diredupkan sedikit. Suasana menjadi lebih hening. Aku menyandarkan kepala, menutup mata, dan membiarkan pikiranku mengalir bebas. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Hari-hari ketika aku pulang dengan hati lelah namun harus tetap tersenyum. Malam-malam ketika aku menahan tangis agar tidak terdengar. Semua itu terasa jauh. Seperti cerita lama yang akhirnya selesai diceritakan. Aku tahu, setelah aku kembali nanti, dinamika akan berubah. Tidak semua orang akan langsung menerima. Tidak semua luka akan sembuh seketika. Namun satu hal tidak akan berubah lagi. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang meminta izin untuk bermimpi. Pesawat terus melaju, menembus awan. Aku membuka mata dan tersenyum pada pantulan diriku di jendela. Tatapan itu kini berbeda. Lebih tenang, lebih utuh. Bab ini mungkin adalah puncak dari konflik yang selama ini terpendam. Namun bagi diriku, ini juga awal dari perjalanan yang lebih jujur. Tanpa umpan, tanpa sandiwara, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku menutup mata sekali lagi, kali ini dengan rasa damai. Di balik hiruk-pikuk yang baru saja kutinggalkan, aku tahu satu kebenaran yang tidak akan berubah. Harga diriku tidak pernah bisa dibatalkan. Dan hari ini, aku telah membawanya terbang bersamaku, meninggalkan semua yang pernah meragukannya jauh di bawah sana. Pesawat telah lama meninggalkan daratan ketika pikiranku mulai kembali ke mereka yang tertinggal. Bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan rasa ingin membuktikan apapun, melainkan dengan jarak yang baru. Jarak yang membuat segalanya terlihat lebih jelas, lebih jujur, dan tidak lagi menyesakan. Di bawah sana, di bandara yang kini terasa jauh, keluarga suamiku masih berdiri dalam kebingungan yang belum selesai. Aku bisa membayangkannya tanpa perlu melihat. Ibu mertuaku yang terbiasa mengatur kini kehilangan pijakan. Suamiku yang selama ini memilih diam kini, harus berhadapan dengan gema dari pilihannya sendiri. Tidak ada lagi keramaian yang bisa menutupi rasa malu yang datang terlambat. Bandara perlahan kembali ke ritmenya. Orang-orang yang tadi sempat menonton drama itu sudah kembali pada urusan masing-masing. Namun bagi mereka, waktu seperti berhenti di satu titik yang sama. Titik ketika keyakinan lama runtuh tanpa peringatan. Ibu mertuaku berdiri mematung beberapa saat setelah aku benar-benar menghilang dari pandangan. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ada rasa panas yang naik ke wajahnya, bukan karena marah, melainkan karena kesadaran yang menyakitkan. Selama ini ia merasa berkuasa karena yakin aku tidak punya apa-apa tanpa keluarga mereka. Keyakinan itu kini hancur di hadapan banyak saksi. "Kenapa kamu tidak tahu apa-apa?" bentaknya pada suamiku dengan suara tertahan. Suamiku menelan ludah. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa menumpuk di tenggorokannya. Ia tahu, kemarahan itu bukan sepenuhnya ditujukan padanya, melainkan pada rasa bersalah yang tak ingin diakui oleh ibunya sendiri. "Aku tidak pernah diberitahu," katanya akhirnya, suaranya lemah. Ibu mertuaku tertawa pendek, getir. "Alasan. Selalu alasan." Namun kali ini, tawanya tidak terdengar meyakinkan. Anggota keluarga lain saling pandang, tidak lagi berani ikut menyela. Mereka juga baru menyadari bahwa selama ini mereka menikmati posisi nyaman sebagai penonton, membiarkan satu orang menjadi sasaran tanpa pernah bertanya apakah itu adil. Suamiku menatap ke arah gerbang keberangkatan yang kini tertutup. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bayangan wajahku, tenang namun tegas, terus berputar di kepalanya. Ia teringat semua momen ketika ia memilih diam. Semua kesempatan ketika ia bisa berdiri di sampingku, namun memilih aman di belakang ibunya. "Kita pulang," kata ibu mertuaku akhirnya, nada suaranya lelah. Perjalanan pulang terasa sunyi.
Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Tidak ada komentar tentang hal-hal kecil. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mobil melaju di jalan yang sama, namun suasananya berbeda. Ada kehampaan yang tidak bisa diisi dengan kemarahan. Di rumah, ibu mertuaku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Ia menatap kosong ke arah dinding, tempat foto keluarga tergantung rapi. Wajah-wajah yang tersenyum kini terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya mengenal orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Dia berubah, gumamnya pelan. Dia memang selalu begitu, jawab suamiku lirih. Kita saja yang tidak pernah benar-benar melihat. Kalimat itu membuat ibunya menoleh tajam. Namun tidak ada amarah yang keluar. Yang ada hanyalah kelelahan. Ia ingin menyangkal, tetapi kejadian di bandara terlalu nyata untuk dihapus begitu saja. Malam itu, suamiku tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya. Pesan dariku masih terbuka, belum terbalas. Kata-kata permintaan maafnya terasa kecil dibandingkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa penyesalan selalu datang setelah keberanian terlambat digunakan. Sementara itu, jauh di udara, aku membuka mata perlahan. Kabin pesawat tenang, sebagian penumpang telah terlelap. Lampu-lampu kecil menyala redup, menciptakan suasana yang hampir intim. Aku merasa ringan, namun bukan berarti kosong. Ada banyak hal yang sedang kupikirkan, tetapi semuanya terasa berada di tempat yang tepat. Aku tidak membenci mereka. Perasaan itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah pemahaman bahwa aku tidak bisa memaksa siapapun untuk berubah jika mereka sendiri tidak mau melihat. Dan tugasku bukan lagi menunggu mereka menyadari nilainya diriku. Aku menulis catatan kecil di buku yang kubawa. Bukan tentang kontrak, bukan pula tentang pekerjaan. Aku menulis tentang batas. Tentang bagaimana batas bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan garis yang menjaga kewarasan. Aku menulis bahwa diam tidak selalu berarti setuju, dan keberanian kadang harus dibayar dengan kesepian sementara. Pesawat berguncang ringan. Aku menutup buku itu, menyimpannya kembali. Di luar jendela, langit malam terbentang luas, bertabur cahaya kecil yang terasa jauh namun menenangkan. Aku merasa, untuk pertama kalinya, tidak ada satupun tangan yang berusaha menarikku kembali ke bawah. Di rumah, ibu mertuaku akhirnya berdiri dan berjalan ke kamar. Namun sebelum menutup pintu, ia berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah ruang tengah yang kini sunyi. Ada rasa kehilangan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kehilangan kontrol, melainkan kehilangan kesempatan untuk mengenal seseorang dengan cara yang benar. Suamiku mematikan lampu kamar dan berbaring, namun matanya tetap terbuka. Ia tahu, ketika aku kembali nanti, tidak semuanya akan sama. Dan mungkin, justru itu yang paling ia takuti. Aku menyandarkan kepala dan memejamkan mata. Babak ini memang telah berlalu, tetapi jejaknya akan terus terasa. Namun aku tidak lagi takut menghadapi apapun yang menunggu di depan. Karena kebenaran yang terlambat disadari orang lain tidak lagi memiliki kuasa atas langkahku. Di antara langit dan bumi, aku menemukan satu kepastian yang tak tergoyahkan. Aku tidak perlu kembali untuk membuktikan apapun. Jika mereka ingin memahami, mereka harus melangkah sendiri menuju kesadaran itu. Dan di titik itu, aku tahu, meski jarak memisahkan, keseimbangan telah berubah selamanya. Kota yang kutuju menyambutku dengan udara yang berbeda. Bukan hanya soal suhu atau aroma asing yang menempel di hidung, melainkan perasaan bahwa setiap langkahku kini berdiri di atas pilihanku sendiri. Mobil yang menjemput dari bandara melaju tenang, menembus jalan-jalan lebar dengan gedung tinggi di kiri kanan. Kaca jendela memantulkan bayanganku, dan untuk sesaat aku menatap wajah itu dengan saksama. Tidak ada lagi keraguan di sana, hanya kelelahan yang jujur dan tekad yang telah matang. Hotel tempatku menginap berdiri megah tanpa kesan berlebihan. Aku menyukai tempat yang tahu kapan harus tampil dan kapan harus diam. Di kamar, aku meletakkan koper dengan rapi, menggantung jas yang akan kupakai esok hari, lalu duduk di tepi ranjang. Keheningan menyergap, tetapi bukan kesepian. Ini adalah keheningan yang memberi ruang untuk bernapas. Aku membuka ponsel. Ada beberapa pesan masuk. Sebagian dari rekan kerja, sebagian lagi dari nomor yang sudah sangat kukenal.
Aku tidak langsung membukanya. Bukan karena takut, melainkan karena aku ingin memastikan bahwa setiap respons yang keluar dariku tidak lahir dari luka lama. Aku memilih membaca pesan dari kantor pusat terlebih dahulu. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas, penuh kepercayaan. Mereka menegaskan jadwal pertemuan, detail teknis, dan harapan besar terhadap hasil penandatanganan kontrak besok. Aku membalas dengan nada profesional, memastikan semuanya siap. Setelah itu, aku meletakkan ponsel di meja dan berdiri, berjalan ke jendela. Lampu kota berkilau seperti jaringan urat nadi yang hidup. Aku teringat betapa lama aku menahan diri untuk tidak bersinar terlalu terang, takut dianggap berlebihan oleh keluarga yang seharusnya menjadi rumah. Kini aku paham, cahaya tidak pernah salah. Yang keliru adalah mereka yang merasa silau lalu menyuruh orang lain meredup. Malam berlalu dengan cepat. Aku mempersiapkan diri dengan cermat, bukan karena gugup, melainkan karena menghargai proses yang telah membawaku sejauh ini. Pagi hari datang dengan cahaya lembut. Aku mengenakan pakaian kerja yang sederhana namun tegas, menyematkan jam di pergelangan tangan, dan menatap pantulan diriku sekali lagi sebelum keluar kamar. Gedung tempat pertemuan berdiri kokoh, simbol dari keputusan-keputusan besar yang akan diambil di dalamnya. Di ruang konferensi, beberapa wajah menyambutku dengan senyum profesional. Kami saling berjabat tangan, bertukar sapaan, lalu duduk mengelilingi meja panjang. Pembicaraan mengalir lancar. Setiap poin dibahas dengan ketelitian, setiap keberatan dijawab dengan argumentasi yang matang. Aku merasakan fokus yang penuh. Tidak ada bayangan masa lalu yang menyusup, tidak ada suara merendahkan yang mengganggu. Yang ada hanya aku dan tanggung jawab yang kupilih sendiri. Ketika akhirnya dokumen itu ditandatangani, tinta mengering di atas kertas dengan tenang, tanpa gemuruh, tanpa sorak-sorai. Namun di dalam dadaku, ada sesuatu yang mengendap dengan kuat. Ini bukan kemenangan atas siapapun, melainkan pengakuan atas diriku sendiri. Setelah pertemuan usai, salah satu pimpinan perusahaan menghampiriku. Ia mengucapkan terima kasih, menyebutkan kepercayaan jangka panjang, dan menyinggung peluang baru yang terbuka. Aku mendengarkan dengan seksama, mengangguk, dan menanggapi seperlunya. Masa depan terasa luas, namun tidak lagi menakutkan. Sore harinya, aku kembali ke hotel. Baru kali ini aku membuka pesan-pesan lain yang masuk. Dari suamiku, dari ibu mertuaku, dari beberapa anggota keluarga yang sebelumnya nyaris tidak pernah menghubungiku secara pribadi. Kalimat-kalimat itu beragam. Ada yang meminta penjelasan, ada yang bernada menyesal, ada pula yang terdengar seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku membaca semuanya tanpa tergesa. Setiap kata terasa seperti gema dari kejadian yang telah berlalu. Aku tidak langsung membalas. Aku tahu, jawabanku tidak akan menyembuhkan rasa bersalah mereka, dan itu bukan tugasku. Di rumah yang kutinggalkan, suasana berubah drastis. Ibu mertuaku kini lebih sering diam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput. Cara orang berbicara padanya dengan lebih hati-hati, tatapan yang tidak lagi sepenuhnya patuh. Kekuasaan yang ia kira abadi ternyata rapuh ketika kebenaran muncul. Suamiku sendiri berjalan di antara penyesalan dan harapan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia berdiri di tempat yang nyaman dengan mengorbankan orang lain. Ia ingin memperbaiki, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap sudut rumah mengingatkannya padaku, bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai pribadi yang selama ini ia abaikan. Malam itu, aku akhirnya membalas satu pesan. Bukan panjang, bukan pula dingin. Aku menulis bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sedang fokus pada pekerjaanku, dan bahwa aku butuh waktu. Tidak ada janji, tidak ada ancaman. Hanya kejujuran yang sederhana. Aku mematikan ponsel dan berbaring. Di langit-langit kamar, bayangan lampu membentuk pola lembut. Aku merasa lelah, namun puas. Bukan karena dunia akhirnya mengakui kemampuanku, melainkan karena aku tidak lagi memerlukan pengakuan dari tempat yang salah. Di antara dua kota, dua kehidupan, aku berdiri di titik yang baru. Jalan ke depan tidak akan selalu mudah, tetapi setidaknya kini aku melangkah tanpa beban yang bukan milikku. Dan di sanalah aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari, bukan dari perubahan orang lain, melainkan dari keberanianku sendiri untuk tidak lagi mengecil demi siapapun.
Pagi itu datang tanpa tergesa, seolah memberiku waktu untuk benar-benar menyadari posisi baru yang kini kutempati. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan waspada, tidak lagi menimbang kata sebelum mengucapkannya, tidak lagi memikirkan apakah langkahku akan dianggap berlebihan. Di kamar hotel yang tenang, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi cahaya yang menyelinap dari balik tirai. Ada rasa lapang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan. Aku memulai hari dengan rutinitas sederhana. Menyeduh minuman hangat, membuka jendela, lalu menarik napas panjang. Kota di luar sana bergerak cepat. Orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing, dan untuk pertama kalinya aku merasa menjadi bagian dari arus itu tanpa harus menyesuaikan diri secara berlebihan. Aku ada, dan itu cukup. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Pesan masuk lagi, kali ini dari suamiku. Aku membacanya perlahan, tanpa lonjakan emosi. Ia menulis panjang, jauh lebih panjang dari biasanya. Kata-katanya penuh penyesalan, pengakuan yang terlambat, dan keinginan untuk bertemu. Ia mengakui kesalahannya karena membiarkan ibunya melukaiku, karena memilih diam saat aku dihina, karena lebih takut kehilangan kenyamanan daripada memperjuangkan kebenaran. Aku meletakkan ponsel itu kembali tanpa membalas. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku tidak ingin menjawab dari posisi yang salah. Aku tahu, setiap kata balasan dariku akan ditafsirkan sebagai harapan. Dan aku belum siap memberi makna itu. Siang hari, aku menghadiri pertemuan lanjutan dengan tim lokal. Bukan untuk membahas kontrak yang sudah ditandatangani, melainkan untuk membicarakan implementasi dan dampak jangka panjang. Diskusi berjalan hidup. Pendapatku didengar, dipertimbangkan, bahkan dijadikan acuan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Di tempat yang tepat, aku tidak perlu berteriak agar dianggap ada. Di sela-sela pembicaraan, pikiranku sempat melayang ke rumah yang kutinggalkan. Aku membayangkan ruang tamu yang kini terasa lebih sempit bagi mereka yang dulu merasa paling berkuasa. Aku tahu, ketiadaanku menciptakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan perintah atau suara tinggi. Kekosongan itu memaksa mereka bercermin. Ibu mertuaku kini mulai menerima tamu dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi dengan nada mengatur, melainkan lebih berhati-hati. Beberapa tetangga yang dulu sering mendengar ucapannya tentang aku kini bertanya dengan nada penasaran. Ia menjawab singkat, kadang menghindar. Ada rasa malu yang tidak diucapkan, tetapi jelas terasa. Suamiku mencoba berbicara dengan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya setuju. Percakapan mereka kaku, penuh jeda. Ia menyampaikan bahwa aku bukan perempuan yang bergantung, bahwa aku punya dunia sendiri yang selama ini mereka remehkan. Kata-kata itu membuat ibunya terdiam lama. Bukan karena ia setuju, melainkan karena ia tidak lagi punya bantahan yang kuat. Sore hari, aku berjalan sendirian di sekitar hotel. Aku menyukai langkah kaki yang terdengar jelas di trotoar, suara yang menegaskan keberadaanku. Di sebuah kafe kecil, aku duduk dan menulis. Bukan laporan, bukan rencana bisnis, melainkan surat untuk diriku sendiri. Aku menulis tentang perempuan yang pernah meragukan nilainya, hanya karena orang lain tidak mampu melihatnya. Aku menulis tentang keberanian yang tumbuh pelan, seringkali melalui luka. Aku sadar, perubahan besar tidak selalu datang dengan ledakan. Kadang ia hadir sebagai keputusan sunyi untuk tidak lagi bertahan di tempat yang salah. Dan keputusan itu sering disalahpahami sebagai keegoisan, padahal sesungguhnya adalah bentuk paling jujur dari menyelamatkan diri. Malam kembali turun. Aku kembali ke kamar, menyalakan lampu kecil, lalu akhirnya membalas pesan suamiku. Kali ini dengan tenang. Aku menulis bahwa aku menghargai kejujurannya, bahwa aku mendengar penyesalannya, tetapi aku juga menyampaikan bahwa aku sedang belajar hidup tanpa menunggu izin atau persetujuan siapapun. Aku menulis bahwa pertemuan bukanlah solusi instan, dan bahwa perubahan membutuhkan waktu serta tindakan nyata, bukan sekadar kata. Pesan itu kukirim tanpa ragu. Setelahnya, aku mematikan ponsel. Aku tidak ingin menunggu balasan. Aku ingin tidur dengan pikiran yang utuh. Di rumah, suamiku membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa lega karena aku tidak menutup pintu sepenuhnya. Namun juga ada ketakutan karena ia menyadari bahwa pintu itu tidak lagi bisa dibuka dengan mudah. Ia memahami,
Untuk pertama kalinya, bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditinggalkan, tetapi tentang menyadari bahwa seseorang tidak lagi bergantung padamu. Ibu mertuaku mendengar percakapan singkat itu. Ia tidak berkomentar, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu, tentang cara ia memperlakukan menantunya, tentang kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, meski dengan enggan, apakah selama ini ia salah? Aku memejamkan mata dengan perasaan yang tidak lagi campur aduk. Aku tahu, jalan ini masih panjang. Akan ada keputusan sulit, akan ada pertemuan yang menentukan. Namun satu hal telah berubah secara mendasar. Aku tidak lagi berjalan untuk membuktikan diriku kepada siapapun. Dalam keheningan malam itu, aku merasa utuh. Bukan karena segalanya telah selesai, melainkan karena aku akhirnya berdiri di sisiku sendiri. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kemenangan yang tidak bisa direbut kembali oleh siapapun. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena ada peristiwa besar yang menunggu, melainkan karena ketenangan yang akhirnya menetap tanpa perlu dipertanyakan. Aku terbangun dengan perasaan utuh, seolah semua bagian diriku yang dulu tercerai telah menemukan tempatnya masing-masing. Tidak ada lagi kebutuhan untuk meninjau ulang keputusan yang telah kuambil. Semuanya terasa tepat, meski tidak selalu mudah. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit yang cerah. Cahaya matahari menyentuh perlahan, tidak menyilaukan, hanya hangat. Di saat itulah aku menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk menang dengan cara yang gemuruh. Kadang, kemenangan sejati hadir dalam bentuk kedamaian yang tenang, ketika kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Hari itu kuhabiskan dengan menyelesaikan hal-hal kecil yang selama ini tertunda. Membalas pesan rekan kerja, merapikan catatan, menutup berkas yang sudah selesai. Setiap tindakan terasa ringan, seolah tidak ada lagi beban emosional yang menempel di baliknya. Aku tidak lagi mengukur hari dari seberapa besar konflik yang berhasil kulewati, melainkan dari seberapa jujur aku menjalani diriku sendiri. Aku sempat menerima satu panggilan yang tidak kuduga. Suamiku. Aku menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tidak ada nada menuntut, tidak ada desakan. Ia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku menjawab dengan jujur bahwa aku baik, bahwa aku sedang membangun hidup dengan caraku sendiri. Kami berbicara singkat, saling memahami bahwa tidak semua cerita harus berakhir dengan kembali bersama. Ada akhir yang cukup dengan saling mengerti. Setelah panggilan itu berakhir, aku tidak merasa sedih. Justru ada rasa lega yang halus. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan kembali menjadi diriku yang lama. Perempuan yang selalu berusaha pantas di mata orang lain kini, telah berubah menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya sendiri. Di rumah yang dulu kutinggalkan, kehidupan berjalan seperti biasa, namun dengan ritme yang baru. Ibu mertuaku tidak lagi menguasai percakapan. Ia lebih sering mendengarkan, meski tidak selalu setuju. Suamiku belajar berdiri dengan pendapatnya sendiri. Perubahan itu tidak sempurna, tidak instan, tetapi nyata. Dan aku tidak perlu berada di sana untuk mengawasinya. Sore hari, aku berjalan keluar, menikmati udara tanpa tujuan yang pasti. Setiap langkah terasa mantap. Aku tidak tahu persis kemana hidup akan membawaku, tetapi aku tidak lagi takut pada ketidakpastian. Aku telah melewati hal yang jauh lebih menakutkan, yaitu kehilangan diriku sendiri, dan berhasil kembali. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ada rasa syukur yang sederhana namun dalam. Bukan karena dunia akhirnya adil, melainkan karena aku berani memilih diriku sendiri ketika dunia mencoba mengecilkanku. Di malam hari, aku menutup hari dengan menulis satu kalimat di buku catatanku. Sebuah kalimat yang tidak panjang, tetapi bermakna. Tentang perempuan yang pernah direndahkan di tempat umum, namun memilih melangkah pergi dengan kepala tegak. Tentang keberanian yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari kesadaran akan harga diri. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring. Tidak ada lagi pertanyaan yang mengganggu tidurku. Tidak ada lagi ketakutan akan esok hari. Yang ada hanya keyakinan bahwa apapun yang datang, aku akan menghadapinya sebagai diriku yang utuh. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan pembalasan,
melainkan dengan satu keputusan sederhana yang mengubah segalanya. Keputusan untuk tidak lagi mengecil, untuk tidak lagi meminta izin, dan untuk hidup dengan keberanian yang tenang. Aku telah pergi, dan dalam kepergian itu, aku akhirnya pulang kepada diriku sendiri.